Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi ya bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua teman-temanku? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Aku sudah menarik energi si dia teman-teman ya. Apakah si dia masih bersama karmik sih? Oke, langsung aja aku buka kartunya untuk yang pertama ya. Dalam gambar kartu yang pertama ini terlihat seseorang ya, ada di punggungnya beberapa pedang yang bisa diartikan si dia memang masih bersama karmik. Tetapi ya, sepertinya karmik ini selalu menghujam dia dari belakang, selalu menusuk dia, dan selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sulit. Memang masih bersama, tetapi tidak saling berdekatan, bisa dikatakan tidak sejalan. Si dia telah mengetahui sesuatu yang tersimpan, yang selama ini disimpan sama karmik, dirahasiakan sama karmik. Di gambar kartu tersebut ada seorang wanita hamil ya, yang melambangkan bahwa masih ada satu rahasia besar lagi yang masih belum terungkap dan dia belum mengetahuinya. Dan dalam waktu dekat rahasia besar itu pasti terungkap karena sudah dilambangkan dengan seorang wanita hamil ya. Wanita hamil itu pasti melahirkan. Maka dari itu mungkin ya, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada pertengkaran lagi di antara mereka berdua. Sesuatu yang dirahasiakan karmik kali ini sangat besar kemungkinan karmik telah berbuat kesalahan atau kecurangan atau berbuat buruk terhadap orang lain. Yang aku rasakan di readingan kali ini, karmik telah mengirim sesuatu kepada orang lain ya, dan sesuatu itu mungkin kemungkinan teluh teman-teman, karena yang diancam karmik adalah perut seseorang tersebut. Dia seseorang yang berdealing sama kamu belum mengetahuinya, tetapi dia seseorang yang berdealing sama kamu sudah curiga. Di gambar kartu yang keluar ini ada seseorang yang tidak bisa tidur ya, sulit tidur, yang bisa diartikan saat ini karmik sedang waspada teman-teman. Dan pada saatnya nanti ya, mungkin ya, kemungkinan dalam waktu dekat ini rahasia yang tersimpan oleh karmik ini akan terbongkar dan menjadikan pertengkaran yang hebat di antara mereka. Bisa jadi pertengkaran yang hebat nanti menjadikan perpisahan di antara mereka. Oke, lanjut. Muncul kartu 4 cangkir. Kartu 4 cangkir melambangkan suasana hati yang tidak nyaman. Suasana hati yang dirasakan karmik sekarang tidak nyaman meskipun saat ini lagi bersama si dia. Ketakutan karmik muncul ya ketika dia mungkin agak sedikit berubah sama karmik, mungkin agak sedikit renggang sama karmik, mungkin agak sedikit menghindar dari karmik. Hubungan di antara mereka memang hubungan yang tidak wajar, hubungan yang selalu diselimuti hawa nafsu setan. Dan dia selama masih berhubungan sama karmik atau masih ada koneksi sama karmik, selama itu pula kehidupan dia tidak akan ada damainya. Karmik ini hanya menciptakan suasana yang mencekam dalam kehidupan dia. Selama ini ya, selama dia bersama karmik, kehidupan dia ini seperti kehidupan mati. Dia dan karmik ini seperti selalu mengalami keterpurukan dalam segi keuangan dan masalah-masalah dengan orang-orang sekitarnya. Muncul kartu dunia. Iya, kartu dunia menandakan bahwa berputar terus, gak enek mandeke teman-teman. Permasalahan dia, permasalahan mereka ini tidak ada hentinya. Dan seperti apa yang aku bilang tadi, dalam waktu dekat ini mereka akan ada pertengkaran hebat lagi. Dan kemungkinan pertengkaran hebat itu nantinya akan menjadikan perpisahan di antara mereka. Dan karmik akan mengalami sakit hati yang sangat luar biasa.
Muncul kartu The Moon. Iya, kartu The Moon menggambarkan lolongan dua serigala di tengah gelapnya malam dan di bawah sinar rembulan, yang bisa mengartikan bahwa dua serigala tersebut melambangkan mereka berdua, dan gelapnya malam melambangkan gelapnya kehidupan mereka, dan sinar rembulan itu adalah menggambarkan seseorang yang selalu dizolimi oleh mereka. Dalam gelapnya kehidupan mereka, sebenarnya mereka ini melihat ada sinar cahaya yang terang di kejauhan, dan si dia serta karmik silau akan cahaya tersebut. Kartu yang muncul tersebut adalah kartu keharmonisan. Iya, selama dia bersama karmik, tidak ada keharmonisan dalam kehidupannya. Saat ini sepertinya dia agak sedikit menghindar dari karmik, mungkin pelan-pelan ya. Dan si karmik sudah mencurigai, maka dari itu si karmik seperti waspada. Kayaknya nih ya, kayaknya dalam readingan kali ini yang ketarik energinya bahwa si karmik akan mencari bantuan lagi. Bisa dikatakan mencari pendukung lagi, atau bisa dikatakan juga mencari dukun lagi, teman-teman. Wah, piye toki kok geding aku. Sampai kapanpun energi karmik ini memang energi iblis ya. Tidak menyalahkan iblisnya, teman-teman, karena iblis diciptakan untuk mengganggu. Memang dasarnya karmik saja yang mungkin karmik tidak mengakui adanya Tuhan. Wah, piye toki. Dan siapapun yang terkoneksi sama karmik akan mempunyai beban hidup. Entah itu teman karmik, entah itu sahabat karmik, apalagi yang mempunyai hubungan dekat sama karmik, pasti akan ada dan akan mempunyai beban hidup dalam hidupnya. Terutama si dia, teman-teman, seseorang yang paling dekat sama karmik, karena kedekatan dia dengan karmik adalah kedekatan yang dipaksa. Di gambar kartu yang keluar tadi ada seseorang yang meninggalkan cangkir-cangkirnya. Ya, memang benar, dia dipaksa dengan karmik untuk meninggalkan kebahagiaannya, dan dia diberikan keterpurukan dalam hidupnya dengan karmik. Si dia memang kebahagiaannya langsung hilang ketika dia meninggalkan seseorang yang telah dianugerahkan oleh semesta untuk dia. Dan pada akhirnya nanti si dia ini akan berhasil keluar atau terlepas dari jeratan karmik. Dia akan berusaha mengembalikan kebahagiaannya yang telah hilang dulu. Kapankah dia akan menjemput kebahagiaannya lagi, dan kapankah dia akan bertemu dengan kebahagiaannya lagi? Itu rahasia sang pemilik alam semesta, teman-teman. Yang jelas nantinya dia akan kembali pada seseorang yang benar-benar dia cintai. Kita doakan saja, teman-teman ya, siapapun orangnya yang saat ini masih terjerat dalam jeratan karmik, semoga secepatnya terlepas ya. Oke, untuk kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini adalah kartu kedewasaan. Iya, saat ini si dia sudah bisa berpikir secara dewasa, dan dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dia sudah mengerti apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.